melalui persekutuan dan persatuan gereja Tuhan, Indonesia diberkati. Setiap provinsi dan kota di mana gereja Tuhan ada di sana, kita bersatu dalam kekudusan, bersatu dalam kasih Allah, bersatu dalam pengajaran yang benar, bersatu dengan keyakinan kuasa Allah ada beserta kita. Karena Dia janji, aku menyertai kamu. Dia janji, jika aku di pihakmu, siapakah lawanmu? Oleh karena itu, mari bersatu untuk kepentingan kerajaannya. Hari-hari hidup yang kita hidup sekarang adalah hari-hari yang jahat. Maka kita harus pergunakan waktu kita baik-baik untuk kita diisi oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saudara-saudara saya akan membahas firman Tuhan yang terpilih dari 1 Petrus 2 ayat 3, 4, dan 5. 1 Petrus 2 ayat 3, 4, dan 5. Dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Baik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini saya melanjutkan eksposisi surat Petrus ya. Sebelumnya saya ingat sebelum saya pelayanan ke Amerika itu, saya sudah membahas 1 Petrus 1 selesai, ada 25 ayat. Lalu di 1 Petrus 2 saya sudah membahas ayat 1 dan ayatnya yang kedua, dan juga sebagian ayatnya yang ketiga. Tapi hari ini saya memilih tetap membaca dari ayat ketiga, saudara-saudara, lalu sampai ayatnya yang kelima. Nah, menarik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang ayat-ayat ini memang ada pelajaran-pelajaran iman, pelajaran-pelajaran rohani yang sangat luar biasa, yang kalau kita ikuti, kita perhatikan, dan tentunya Roh Kudus bekerja, maka saya dan saudara akan mendapatkan berkat khusus dari ayat-ayat ini, saudara-saudara. Ya, ayat 1 dan 2, saudara-saudara bicara tentang bagaimana orang Kristen yang sudah dilahir barukan, karena ini urut-urutannya seperti itu ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa memperhatikan di bagian akhir pasal 1 ya, 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus pasal 1 itu di ayat 23, 24, 25 dia bicara tentang kelahiran baru. Dan kalau orang sudah dilahir barukan, tetap ada perjuangan yang luar biasa. Maka disuruh untuk membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan kemudian dia akan menjadi seseorang yang mengalami pertumbuhan iman luar biasa. Ya, mengalami pertumbuhan iman luar biasa, saudara-saudara. Makanya di ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi di sini berbicara simbol kelahiran baru. Ya, ada bayi di bagian yang lain, di dalam teks yang lain, misalnya 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Bayi rohani di sana berbicara tentang ketidakdewasaan.
Tetapi kalau bayi rohani dalam konteks surat Petrus ini, kalau dilihat dengan konteks sebelumnya, itu ketahuan bicara tentang kelahiran baru atau bayi yang baru dilahirkan, artinya murni menjadi ciptaan baru yang tentu mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk belajar firman, ya saudara-saudara. Makanya dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang bagian itu memang sangat menarik, bahwa kalau orang dilahirkan baru punya kerinduan akan firman Allah, maka orang itu akan bertumbuh dengan luar biasa. Lalu dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kalau orang sudah mengecap kebaikan Tuhan, tidak bisa tidak, dia akan terus belajar mengenal Tuhan, bertumbuh untuk semakin menuju ke arah yang lebih baik, lebih dewasa, lebih serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, menarik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Setelah itu ayat 4 dan ayat 5, ya. Ayat 4 dimulai, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Siapakah batu yang hidup yang dimaksudkan di dalam ayat 4? Batu yang hidup yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, ya. Dikatakan bahwa datang kepadanya, ya, nya ada sana huruf besar, itu adalah Tuhan Yesus, saudara-saudara. Makanya kalau saudara perhatikan beberapa data bagian firman Allah yang lain yang memang bicara tentang Kristus. Kalau bicara tentang batu yang hidup, itu bicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Saya bandingkan dengan beberapa ayat, misalnya Matius pasal 21 ayat 42, firman Allah berkata, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu Mazmur 118 ayat 22 dan 23 dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, ya. Kisah 4 ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, dan seterusnya. Nah, jadi jelaslah bahwa kalau kita bicara tentang siapakah batu hidup, ya, siapakah batu hidup di dalam ayat 4 ini, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, berkaitan dengan batu hidup ini, Bapak Ibu jemaat, ayat 4 bilang, datanglah kepadanya. Jadi, kalau kita sudah mengecap kebaikan, kita harus datang kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau kita datang kepada Tuhan, kita pasti mengecap kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Nah, menarik Bapak Ibu jemaat bahwa kalau bicara tentang datang, ya, kata datang di sini, saudara-saudara, ini ada dalam bentuk yang bersifat terus-menerus, ya. Dia pakai kata coming. Nah, coming di sini ada dalam present participle atau participle bentuk present, di mana saudara-saudara ini menunjukkan bahwa orang Kristen datang kepada Kristus bukan satu kali datang lalu cukup, tidak. Tapi orang Kristen harus datang terus-menerus kepada Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, ya. Makanya kenapa kita harus terus berdoa? Kenapa kita harus terus baca Alkitab? Itu tindakan-tindakan
yang membuktikan kita datang kepada Tuhan. Pagi ini juga sudah ada yang datang kepada Tuhan dalam saat teduh pribadi. Lalu tidak cukup itu, saudara sudah buka radio, iya kan? Di pasar, di mobil, di rumah, sedang masak, dan lain sebagainya. Orang sementara buka radio, itu satu tindakan datang kepada Tuhan. Dan memang perintah coming, datang, yang dimaksudkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 ini adalah yang bersifat terus menerus. Nah, oleh karena itu saya bersyukur kalau melihat orang-orang yang terus menerus mau datang kepada Tuhan. Ya, faktanya jujur saja banyak orang juga yang tidak melakukan ini. Dia tidak terus menerus datang kepada Tuhan. Ya, biasanya orang-orang begini datang pada Tuhan nanti suatu saat kalau sudah ada masalah, sudah ada tantangan, persoalan, nah itu baru dia mau datang kepada Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan di ayat ini bukan karena ada masalah dulu, ada sakit penyakit dulu, ada masalah ekonomi dulu, ya, mulai mendapatkan serangan kiri kanan muka belakang dari sesama, lalu kemudian merasa tidak ada sahabat, tidak ada teman, baru kita cari Tuhan. Tidak demikian. Ingat, dari ayat 1, 2, dan 3, kita sudah diingatkan bahwa kalau orang yang menjadi orang yang dilahir barukan, yang punya kerinduan akan pengajaran firman Allah, dia akan terus datang kepada Tuhan. Datang terus, datang terus, datang terus. Kemarin saya KKR di Papua, Jayapura. Dan di gereja Tuhan ada persekutuan doa juga di tempat kami kan. Setiap Rabu jadi saya punya teman. Persekutuan doa Gemit, pengkhotbah persekutuan doa Gemit. Dia berkhotbah dan biasanya saya kalau di luar, saya tetap ambil waktu berusaha sebisa mungkin nonton juga khotbah teman-teman hamba Tuhan yang berkhotbah di gereja Tuhan saat saya tidak ada. Lalu dari khotbah yang disampaikan oleh saudara saya, Bapak Talmon Selan ya. Ini sangat terkenal di kalangan persekutuan doa Gemit. Bapak Talmon Selan. Ada Bapak Erisede, Bapak Talmon Selan, dan ada kawan-kawan yang lain lagi. Nah, ini mitra saya, saudara saya. Saya belajar pelayanan dari mereka. Saya awal mengenal Tuhan, merekalah kakak-kakak saya secara rohani. Yang dari mereka saya belajar bagaimana pelayanan, bagaimana pimpin pujian, bagaimana berkhotbah, bagaimana memberitakan Injil di desa-desa. Nah, dari mereka juga kami dididik untuk ya cari Tuhan itu terus menerus. Karena faktanya, saudara-saudara, ada orang tuh yang tidak cari terus menerus. Lalu Pak Talmon itu bilang begini, di mana-mana sekarang tuh kan sudah ada apotik 24 jam. Tambal ban 24 jam. Pertamina ada yang 24 jam. Ya. Warnet 24 jam. Tapi tidak ada gereja 24 jam. Tidak ada. Ya. Kalaupun ada pasti orang tidak pergi. Orang protes. Kadang-kadang saudara-saudara, ibadah baru 2 jam saja orang sudah gelisah luar biasa. Makanya beberapa pendeta curhat, mengeluh. Dan juga beberapa pengerja aktivis di gereja tertentu. Dia bilang, Bapak, itu kadang-kadang pendeta masih khotbah. Itu orang-orang, entah bapak-bapak atau pemuda yang masih terikat rokok. Mulut kan sudah asam tuh. Ini pendeta masih khotbah di muka. Mereka sudah keluar bakar rokok di samping gereja, di pintu masuk gereja. Aduh, mulai isap rokok di sana. Tidak tahan. Itu ibadah, ada itu ibadah gereja-gereja jenis begitu, tidak sampai 2 jam kadang-kadang. 1 jam lebih, 1 jam setengah saja. Mulut asam, keluar isap rokok. Ya, ada yang tidak isap rokok, keluar cerita-cerita di samping. Deka lonceng gereja. Itu berkoster puku tuh.
pukul lonceng maka kau lari salah. Ya, tapi ini yang terjadi. Orang tidak tahan untuk datang kepada Tuhan. Saudara, ini menarik loh. Saya sampaikan ini karena ini fakta di lapangan seperti itu. Tapi anehnya, nah ini anehnya nih. Orang-orang yang jenis begitu, termasuk mereka juga yang kadang-kadang kalau ada doa, mereka bilang, jangan lama-lama. Jangan doa lama-lama. Angkat hati saja. Menyanyi terlalu lama mereka marah. Doa terlalu lama mereka marah. Saya pribadi kan sudah ulang-ulang saya sampaikan di sini. Saya dorong jemaat supaya kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Minimal jemaat kalau berdoa 30 menit. Jemaat baca Alkitab 2 tahun 1 kali. Ya, kalau 2 tahun 1 kali, mungkin 1 hari itu bisa 2 lembar. 2 lembar Alkitab. Ya, entah bisa 5 sampai 6 pasal. Baca, tapi orang tidak tahan, saudara-saudara. Ya, orang tidak tahan. Kalau yang lain-lain dia tahan. TikTok bisa 3 jam tidak rasa. Ya. Nonton YouTube 2-3 jam tidak rasa. Nonton TV tidak rasa. Cerita misalnya duduk cerita saja. Kadang-kadang cerita yang sudah mengarah ke cerita nama orang itu bisa 6 jam. Tidak rasa. Ya. Cerita dari jam 12 siang, sudah hampir mau 6:30 malam. Tapi enak sekali. Cerita nama orang, gosip nama orang. Ada juga yang cerita politik, ya. Seperti dia seorang pakar, dia ibarat Rocky Gerung atau Adiana Pitupulu begitu. Jadi dia, omong kayak mengerti, padahal gelap gulita juga gitu ya. Hidup tidak ada penghasilan apa-apa. Hanya harap omong politik. Tahu mengerti apa. Bukan tidak boleh. Kalau itu sifatnya membangun. Ya, Anda sudah punya waktu dengan Tuhan. Sering datang kepada Tuhan. Lalu kita bahas politik. Boleh-boleh saja. Tapi jangan, yang saya maksudkan, jangan untuk politik saudara bahas sampai berjam-jam. Kopi itu sampai bikin pertama tidak cukup. Bikin kedua, bikin ketiga. Sampai istri dari tuan rumah. Istri dari tuan rumah itu sudah rasa tergoncang. Ya. Karena gula menurun, kopi menurun. Hanya melayani orang-orang yang tidak menghasilkan apa-apa. Sok tahu. Ya. Tidak pernah bicara sama Tuhan. Hidup tidak ada dampak apa-apa. Tapi kalau omong bikin diri lebih dari pakar politik. Nah, orang-orang kayak begini doa tidak mau lama-lama, ya, dan lain sebagainya. Termasuk saya ingat ada satu pejabat di satu kabupaten di NTT sini. Bukan saya yang khotbah, tapi saya dengar, saya senang sekali. Kawan pendeta lain yang khotbah. Jadi kawan ini sudah mau khotbah. Pejabat ini datang karena dia ada urusan penting. Dia bilang, kasih tahu pendeta, bilang khotbah 15 menit saja ya. Wih, pendeta ini jadi panas begitu. Maka sepanjang 15 menit, betul-betul dia maksimalkan 15 menit. Tapi itu dia hantam, dia sampaikan ayat firman. Lalu dia hantam. Pokoknya dia bilang pejabat yang tidak hormat Tuhan akan susah, bisa dipenjara dan lain sebagainya. Dan betul, sekarang pejabat itu dipenjara. Nah, lihat kan. Mereka yang koruptor, yang makan uang negara, itu yang paling tidak suka dengar khotbah lama-lama. Ya. Mereka suka bahas uang lama-lama. Tapi bahas firman tidak boleh lama-lama. Mereka lupa ada kontras yang begitu tajam antara firman Allah dan uang. Ya, kalau cinta firman, hidup diberkati, hidup berubah, semakin dekat dengan Tuhan, semakin memiliki buah roh dengan 9 manifestasi yang semakin menuju kematangan, semakin dekat dengan Tuhan, rumah tangga semakin bagus, pekerjaan semakin diberkati, ada tantangan, ada persoalan pun tetap kuat, karakter-karakter buruk mulai diperbaiki dan terkikis begitu rupa, sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Itu firman Allah. Dan masih ada banyak
dampak lain yang luar biasa dari firman Allah. Sedangkan kalau cinta uang, 1 Timotius 6 ayat 10 bilang, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Gara-gara cinta uang, orang bisa korbankan iman. Cinta uang, orang mengalami keruntuhan, kebinasaan, dan berbagai-bagai duka cita. Saya waktu dengar itu saya senang sekali. Karena ternyata teman pendeta itu hantam juga. Itu baru saya suka. Saya suka sekali. Mentang-mentang pejabat, dia mau datang, dia atur gereja, mau atur jam khotbah berapa jam, jam ibadah berapa jam. Ini kan kurang ajar namanya. Ya, kau pikir kau pun jabatan itu kau sudah hebat, jadi kau bisa atur firman Allah. Oh, tidak bisa dong. Akhirnya sekarang di penjara, kayaknya belum bebas, kok sudah bebas. Masuk cukup lama karena korupsinya, makannya tidak tahu diri. Ya, nah Anda lihat di sini bahwa orang-orang seperti itu dan mereka yang tidak mau datang kepada Tuhan terus menerus, datang kalau hanya ada butuh. Orang-orang begini saya anggap memang munafik. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Menganggap Tuhan penting kalau dia ada masalah. Menganggap Tuhan penting kalau air sudah naik di batang leher. Menganggap Tuhan penting kalau dia sudah susah setengah mati. Itu baru Tuhan penting. Buktinya apa? Saya ini juga sudah melayani banyak orang sakit. Makanya saya ingat yang teman saya Pak Talmon khotbah, lalu saya tarik ke dalam pengalaman-pengalaman saya. Benar juga bahwa saya sering ketemu orang begitu. Selama hidup tidak pernah ke gereja. Gereja itu susah setengah mati. Ya, sampai istrinya stres. Aduh, ajak ke gereja itu seperti mau ajak kerja bakti yang gali lubang WC untuk 100 rumah tangga mungkin jadi berat. Padahal hanya suruh ke gereja, ya, bawa Alkitab, kidung jemaat, ikut liturgi, siap hati, memuji menyembah Allah. Itu saja 4-5 tahun tidak ke gereja. Ada yang 6 tahun. Ada yang mengaku saya sudah 12 tahun tidak gereja. Padahal rumah dan gereja itu jalan kaki tidak sampai 2 menit sampai. Tidak sampai 2 menit sampai masuk ruangan ibadah, rumah Tuhan. Tapi Anda lihat orang-orang ini. Tapi tiba-tiba dengar kena sakit penyakit tertentu, tak berdaya. Sampai dokter, segala dokter yang di dunia ini sudah berobat sana sini, bukan tambah sembuh, tapi tambah menurun, tambah drop, tambah parah. Nah, kalau yang begini, dia mau kalau bisa doa 24 jam. Semua yang datang dia bilang doa dulu. Tetangga datang, doa dulu. Apalagi kalau pendeta datang, dia bilang jangan pulang. Anda lihat ini orang, mereka tidak pernah datang kepada Allah. Mereka gereja bisa 5 tahun, 6 tahun, 12 tahun sekali baru masuk. Ada juga yang tunggu hari raya baru dia datang gereja. Tapi kalau nanti sudah digerogoti oleh penyakit tertentu, dia bilang apa? Doa dulu, doa, bosong doa dulu, doa. Makanya saya didik jemaat, dorong jemaat, kamu jangan datang kepada Tuhan tunggu air naik di batang leher. Syukur-syukur kalau Tuhan kasihan. Karena faktanya tidak selalu Tuhan welcome dengan orang-orang munafik yang tidak hormat Tuhan, yang memanfaatkan Tuhan tunggu air naik di batang leher. Ya artinya bisa juga, tapi tidak selalu. Saul saja, saudara baca di Alkitab, Saul tiap kali tanya Tuhan, Tuhan tidak balas. Sampai Saul mati mengerikan, Tuhan tidak peduli. Karena apa? Berubah setia. Karena apa? Tidak menghormati Allah, merasa Allah tidak penting. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang dengar saya pagi ini? Anda masih sehat kah? Jantung masih enak, darah masih mengalir bagus, rasa diri kuat, usahamu, ekonomimu lagi naik. Lalu kamu rasa tidak perlu datang kepada Tuhan.
Saya hamba Tuhan Yesus kasih ingat kamu. Kamu tidak kuat. Itu berkat-berkat hanya titipan. Jadi lebih baik dalam keadaan seperti itu, biasakanlah datang kepada Tuhan. Karena nats yang kita bahas dalam 1 Petrus 2 ayat 4, ya, datang kepada batu yang hidup, datang kepada Tuhan Yesus itu harus bersifat terus menerus, harus berlangsung terus menerus dalam kehidupan kita. Jadi tolong saudara-saudara, jadilah orang yang hormat Tuhan. Karena Bapak Ibu perhatikan ayat tadi ya. Banyak orang yang tidak datang terus menerus. Dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ya, faktanya begitu ya. Yesus itu tidak dihargai. Ini ayat bilang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dihormat sini dihargai. Allah saja menghargai Yesus. Tapi banyak orang tidak menghargai Yesus. Tidak hormat Yesus. Karena merasa dirinya masih kuat. Saya kasih ingat kau tidak kuat. Saya sudah layani orang model begini terlalu banyak. Yang dulu sombong, angku, masih punya tabungan di atas 500 juta. Masih tabungan di atas 3-4 M. Aduh, dia punya goyangan. Dia pikir itu dia sudah hebat. Ya ampun. Ayub yang begitu saleh saja, harta bisa habis dalam 1 hari. Apalagi kau yang kurang ajar, itu bisa lebih cepat. Ayub yang begitu saleh aja, dalam 1 hari harta lenyap. Anak-anak mati semua. Itu bukan main-main. Makanya saya bingung kalau orang tidak hormat Tuhan Allah. Tapi saya bersyukur ayat ini. Dia bilang, ada orang yang datang kepada Allah. Dia suruh kita datang kepada Allah di saat ada banyak manusia yang menolak Yesus. Kan ini ayat begitu. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Saudara lihat, Tuhan pakai Petrus mau kasih tahu kotong. Yesus Tuhan itu banyak orang yang benci dia. Nah, orang yang benci ini salah alamat. Di sisi lain orang benci, tapi di sisi lain Petrus ingatkan semua orang percaya. Datang kepada Tuhan Yesus terus menerus. Karena ada manusia tolak dia. Tetapi sesungguhnya Bapa di sorga menghormati, menghargai anaknya. Jadi ini poinnya apa? Poinnya begini. Saudara dan saya kalau sering datang kepada Tuhan, kita punya pikiran, kita punya hati, kita punya prinsip-prinsip hidup, itu mirip Bapa di sorga. Sikap Bapa di sorga kepada Tuhan Yesus adalah menghargai, menghormati. Nah, kalau kita sering datang kepada Yesus, pikiran kita seperti pikiran Tuhan. Perasaan kita seperti perasaan Tuhan. Kita semakin hari semakin mirip dengan Tuhan kalau kita terus datang kepada Tuhan. Datang dalam doa, datang dalam baca Alkitab. Saudara, semakin banyak baca Alkitab, Anda lihat pikiran Anda, perasaan Anda itu akan beda. Saya sudah mengalaminya. Dan saya paling suka kalau di dalam ibadah kami di gereja Tuhan misalnya, saya suka tuh ibadah kaum pria ada kesaksian. Doa puasa kami juga ada kesaksian. Rabu tuh biasanya full ibadah firman Allah ditekankan di sana. Tapi kami siap hari lain. Dan juga di kaum wanita tuh ada kesaksian. Kadang-kadang di kaum muda ada kesaksian. Dan saya diberkati dengan kesaksian-kesaksian dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, para pelayan. Yang mereka merasakan ada perubahan yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Saat mereka sudah mulai membuat keputusan meresponi panggilan Allah untuk datang terus menerus kepada Bapa. Lihat aja, dulu yang emosi tinggi, sedikit-sedikit emosi, marah, bertengkar, banting barang dan lain sebagainya. Dia merasakan sendiri, wih, puji Tuhan, mulai terkendali. Kadang-kadang satu kali meledak, tapi dia menyesalinya sehingga kemudian dia bergumul lagi. Semakin turun, semakin bagus.
Dulu yang kalau mementingkan hal-hal lahiriah, ada tuh jemaat yang dia tahu ini ada pesta penting. Dia tidak terlibat langsung, dia hanya diundang. Tapi di sisi lain ada ibadah. Dia memilih ke ibadah dulu, habis ibadah baru dia lanjut ke pesta. Nah ini kan keren. Kalau dulu dia bilang namanya pesta jam 6, undangan jam 6. Itu dia selulur dari jam 7 pagi. Dia seluruh ya 4-5 jam sebelumnya lah. Ya 12:30 tuh dia mulai gosok ini gosok. Karena dia pikir ini kalau dia masuk pesta mesti heboh dong. Iya kan? Siapa dulu dong? Wah pokoknya mesti heboh. Sekarang dia bilang, aduh tunggu dulu. Isi dengan firman dulu. Ada ibadah. Menyembah dulu. Aduh saya rasa aduh Tuhan, saya pikir saya alami sendiri. Ternyata ini dialami oleh semua orang-orang percaya yang telah diselamatkan Tuhan. Pikirannya, perasaannya, karakternya semakin serupa dengan Kristus. Karena memang Alkitab bilang dalam Roma itu ya, pasal 8 ayat 29, kita semua yang dipanggil, kita semua yang dipilih, itu semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya. Ya, Tuhan Yesus. Nah, kekasih Tuhan, maka diberkatilah Anda, beruntunglah Anda. Kalau Anda dengar firman pagi ini dan Anda berkata, aku mau datang. Dan aku bukan datang satu-satu kali. Aku datang terus-menerus. Saudara, kalau tidak datang terus-menerus, dunia ini tambah jahat, jemaat terkasih. Dunia ini tambah jahat. Kalau Anda dan saya tidak datang terus-menerus, apa yang terjadi dengan kita? Kita akan mengalami kemunduran, kita akan hilang sukacita, kita akan menjalani hidup ini tanpa kepastian. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, sebaliknya kita akan mengalami kepastian luar biasa saat kita datang kepada Allah. Ya. Nah, menarik saudara-saudara. Ayat 5 ini, nanti kita masuk ke ayat 5. Ini semakin menegaskan bahwa betul apa yang saya tegaskan tadi. Bahwa Anda yang datang kepada batu hidup itu, Anda lama-lama mirip karakter. Anda bukan jadi Tuhan. Jangan salah ya. Kita tidak pernah menjadi Tuhan. Maksud saya sifat-sifat Tuhan itu mulai nyata dalam hidup kita. Apa buktinya? Setelah ayat 4. Ya. Saudara lihat ayat 5. Ayat 4. Siapa batu hidup itu? Tuhan Yesus. Tapi ayat 5 dia bilang begini. Dan biarlah kamu juga. Ini menarik. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Saudara lihat di sini. Ayat 4, batu hidupnya adalah Tuhan Yesus. Tetapi kita yang datang kepada Tuhan Yesus, kamu juga menjadi batu hidup. Saudara-saudara, bukankah ini kebenaran yang luar biasa? Tuhan kita dikenal dengan batu hidup. Tapi semua hamba-hambanya, anak-anaknya, umat ketebusannya yang mau datang kepada Tuhan Yesus, dikatakan di ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Haleluya. Pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus dan seterusnya. Kekasih Allah, Yesus batu hidup, kamu batu hidup. Yesus batu hidup yang dihargai oleh Allah. Daripadanya keselamatan, daripadanya segala berkat. Kita datang kepada dia, kita akan sama dengan dia. Dia batu hidup, sumber segala berkat. Kita batu hidup yang dipakainya untuk pembangunan gereja Tuhan. Ya, saudara lihat di sini pembangunan rumah rohani. Kalau kita pribadi aja, kita itu kan disebut bait Allah ya. Nah, kita nih bait Allah dipakai lagi untuk membangun rumah rohani. Gereja itu ada 2. Ada gereja yang bersifat individu, ada gereja yang bersifat universal. Ya, ada gereja yang perkumpulan orang percaya,
Tapi orang-orang percaya yang berkumpul itu adalah gereja. Ya, gereja itu sesungguhnya bukan gedung. Tapi gereja itu adalah orangnya. Individu lepas individu itu gereja. Saat mereka bersatu itu gereja. Saat mereka saling melengkapi untuk membangun pekerjaan Tuhan, itulah gereja-gereja, batu-batu hidup yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Jadi semua kita ini punya peran, ya. Seperti kalau susun batu di mau bangun rumah, batako atau bata, ya itu ada batu yang dia paling bawah dulu. Kalau mau bikin vanderen atau fondasi, itu ada batu-batu karang, ya, yang paling bawah. Dia ada lagi yang cakar ayam lagi. Jadi batu-batu itu semua punya peran. Itu disusun untuk membangun rumah Allah. Nah, ini perlu disadari, saudara-saudara. Semua gereja itu batu untuk pembangunan rumah Allah. Menurut 1 Petrus 2 ayat 5 ini. Maka kita punya posisi masing-masing. Entah Anda batu di urutan berapa. Ada yang batu paling bawah untuk fondasi. Ada batu yang setelah slope bawah dia mulai disusun. Mungkin kalau 3 meter, rumah 3 meter atau 2,5 meter, itu saya tidak tahu jumlah batunya berapa. Katakanlah kalau ada kalau ke atas 1.000 atau 500 batu, ya mungkin kita ada di batu yang ke 100. Ada yang di batu yang pertama, batu yang kedua, tidak apa-apa. Ya, talenta kita beda-beda. Itu pemikiran yang benar tentang gereja yang siap dipakai untuk pembangunan satu gereja, rumah Tuhan. Lalu gereja bisa dibagi juga. Ada gereja lokal, ada gereja yang universal, ya. Kalau gereja lokal, ya kita gereja masing-masing kayak saya, Amazing Grace. Lalu ada gereja lain lagi. Tapi sesungguhnya kita punya pengakuan iman rasuli itu benar bahwa ada gereja yang kudus dan am. Jangan terlalu fokus kepada gereja kita saja tanpa melihat kepentingan gereja yang universal. Atau sebaliknya, dua-dua harus seimbang. Memang kelihatannya sekarang banyak orang hanya urus gerejanya sendiri, tidak mempedulikan gereja orang lain. Atau tidak mempedulikan gereja secara universal. Nah, pagi ini kita diingatkan, kita dipakai untuk membangun rumah Allah, maka kita harus berfungsi satu dengan yang lain sesuai talenta kita, saling melengkapi, saling memperhatikan. Ya, saya di Papua kemarin itu yang bikin KKR GPDI Parakletos Kabupaten Jayapura, tapi mereka bikin di Gor Cendrawasih Kota Jayapura. Ya, nanti saya akan KKR di Biak. Itu BAMAK, Badan Musyawarah Antara Gereja. Juga akan KKR di Palu, itu juga Badan Musyawarah Antara Gereja. Lalu saya akan KKR di Kendari, itu gereja Protestan kayak kami di NTT Gemit, ya. Gereja Sulawesi, gereja Protestan Gep Sultra, gereja Protestan Sulawesi Tenggara. Ya, itu seminar dan khotbah dalam ibadah raya umum. Jadi ketua majelis atau pendetanya akan pimpin liturgi, saya akan khotbah. Nah, artinya begini. Kita tidak bisa hanya urus gereja kita. Ya, kita lihat gereja Tuhan itu luas. Karena kita itu batu yang disusun satu dengan yang lain melengkapi, satu dengan yang lain melengkapi, sehingga pembangunan rumah rohani menurut hati Tuhan itu bisa berlangsung. Ya, saya di Amerika khotbah keliling gereja beda-beda sinode, itu luar biasa. Ada yang sinode kami, ada yang GSJA, ada yang GPDI, ada yang GBI, ada lagi yang lain. Tidak apa-apa. Itulah pembangunan rumah Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, kalau orang datang pada Yesus, dia mirip seperti Yesus. Yesus batu hidup, kita juga batu hidup yang dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan. Yesus batu hidup itu merindukan gereja bersatu. Maka kita juga pasti
yang sudah dikuasai, yang semakin mirip dengan Tuhan, pasti rindu persatuan gereja. Oleh karena itu, gereja Tuhan dari berbagai sinode manapun, kita harus menjadi jawaban doa Tuhan Yesus. Kita mau supaya kita bersatu, dan melalui persatuan kita, setan dikalahkan. Melalui persekutuan kita, jiwa-jiwa dimenangkan. Melalui persekutuan dan persatuan gereja Tuhan, Indonesia diberkati. Setiap provinsi dan kota di mana gereja Tuhan ada di sana, kita bersatu dalam kekudusan, bersatu dalam kasih Allah, bersatu dalam pengajaran yang benar, bersatu dengan keyakinan kuasa Allah ada beserta kita, karena Dia janji, aku menyertai kamu. Dia janji, jika aku di pihakmu, siapakah lawanmu? Oleh karena itu, mari bersatu untuk kepentingan kerajaannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Minggu depan saya lanjut. Kita masuk dalam tanya jawab, dan pasti kita lebih diberkati lagi. God bless you. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman